Yang kedua, saling memfitnah. Yang ketiga, memakan hak saudaranya. Yang keempat adalah sampai pukul-pukul. Dan yang kelima, sampai tumpah darah. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di hari akhir nanti apa yang terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayuqa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi." Akan diambil pahala-pahala kebaikan orang tadi. Jadi dia banyak bawa pahala salat, dia banyak bawa pahala zakat, amal-amal yang lainnya, lalu ditransfer di hari akhir nanti kepada orang-orang yang pernah dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Kalau kezalimannya besar, maka besar juga pahala yang akan diambil, ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi. Kalau yang dia zalimi itu kecil, maka ambil juga kecil tapi banyak. Bahkan dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaih. Apabila pahala-pahala kebaikan sudah habis, lalu dilihat lagi, rupanya dia pernah buat zalim kepada si fulan, dia pernah buat zalim kepada orang lain lagi, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk penting kita mempelajari ilmu ini, apalagi dalam permasalahan bab hijab. Siapa yang dihalang, siapa yang menghalang dalam masalah warisan. Karena saking pentingnya bab tersebut, sampai-sampai para ulama ilmu faraid itu menyampaikan haram bagi orang yang tidak menguasai bab tersebut untuk memberikan fatwa tentang masalah warisan, karena dikhawatirkan dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, ataupun dia akan mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Dan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita juga mengatakan bahwasanya bicara tentang masalah warisan berarti kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak orang lain. Dan lebih bagus tentu dalam kondisi kita dizalimi daripada kita menzalimi hak orang lain. Walaupun kadang-kadang secara kasat mata kita mengatakan, saya di pihak yang dizalimi, saya tak punya apa-apa. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah maha mendengar doa-doa orang-orang yang dizalimi. Dan ini banyak juga kasus kita mendengar ketika si fulan saudaranya menzalimi hak yang lain, walaupun secara kasat mata dia telah memiliki segalanya, rumah yang luas, kendaraan yang bagus dan sebagainya, tapi tidak ada keberkahan terhadap hartanya, tidak ada ketenangan dalam keluarganya, ada saja permasalahan yang terjadi. Ini banyak kita temukan dalam masyarakat, banyak kita temukan kasus-kasus ini. Jika dia menzalimi hak orang lain, maka sekali lagi tidak ada keberkahan terhadap hartanya. Di satu sisi, ketika ada saudara yang dizalimi ini dengan serba berkecukupan, dia terus mendoakan kepada anak-anaknya dan sebagainya, jika anaknya banyak yang sukses, kuliah di luar negeri misalkan, ada yang jadi guru dan sebagainya, intinya ada keberkahan terhadap harta yang dimiliki. Maka jamaah yang muliakan ya Allah SWT, tentu bicara tentang masalah warisan tadi, kita bicara tentang masalah hak, dan setiap harta yang kita miliki itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan di hari akhir nanti Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya lan tazalu qadama ibnu adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai dia ditanya terhadap 4 macam perkara. Salah satunya adalah berkaitan tentang hartanya. Min aina tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu? Apakah dengan cara yang halal, ataupun dengan cara yang syubhat, ataupun dengan cara yang haram? Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Dan tidak hanya itu, wa fima anfaqahu, kemana kita habiskan harta itu. Ya, Allah akan tanya. Ini bukan hanya kita tanya, Allah tanya dari mana saja, tapi juga Allah tanya kemana kita belanjakan.
Baratnya ini ada audit keuangan, ya. Di hari akhir nanti ada audit keuangan setiap individu kita. Allah akan tanya, di mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan dan belanjakan harta tersebut. Kalau karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, apalagi di sana ada hak daripada anak-anak yatim, yang mana langsung ancamannya disebutkan dalam Al-Quran, dan ancamannya ini tidak langsung. Ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Sama dengan dia telah makan bara api dalam perutnya, walaupun dia hari ini bisa makan enak, tapi sejatinya itu dia akan menjadi bara api dalam perutnya. Wasayaslawna sa'ira, dan di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT harus kita ketahui dengan benar, ya, dari mana yang siapa saja ahli waris yang berhak, siapa ahli waris yang tidak berhak. Dan kalaupun kita diberikan amanah untuk menjaga harta anak yatim tersebut, maka tentu kita harus benar-benar amanah. Oh, bagaimana Ustadz kalau misalkan orang yang menjaga ini ataupun walinya ini termasuk orang yang nggak mampu misalkan, maka itu boleh dia memakan secara bil ma'ruf. Oh, misalkan beli beras, makan sama-sama karena walinya juga ya tidak mampu misalkan. Tapi kalau walinya ini adalah orang yang berkecukupan, ya, maka disebutkan dalam Quran falyasta'fif, ya, hendaklah dia menjaga kehormatannya, jangan sampai dia memakan harta anak yatim. Ini betul-betul amanah yang memang Allah berikan amanah kepada kita.